Pernahkah kita menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita? Bukankah Tuhan berkata bahwa Dia pergi naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya seorang diri? Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Sama dengan Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Dia tetap meminta seorang penolong yang lain yang akan benar-benar tinggal dalam hidup kita. Roh kebenaran atau Roh Kudus, roh yang dari Bapa. Kalau kita bukan orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan, kita pasti tidak akan mengenal. Jelas Tuhan Yesus berkata dunia tidak mengenal Dia. Makanya dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Tetapi kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita sudah beroleh bagian dalam pengudusan. Kita sudah beroleh bagian dalam penebusan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu apa sebenarnya? Roma 8 ayat 14 berkata, setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kita bahkan tidak pernah mengenal Dia karena kita tidak pernah mau bergaul dengan Roh Kudus. Padahal setiap saat kita bisa duduk di hadirat Tuhan dan berbicara dengan Roh Kudus. Bahkan di dalam Roma 8 juga ayat 29. Ketika kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, dikatakan Roh membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya Roh Kudus itu selalu ada sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mulai melenceng, kita mulai meleset, tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, tidak melakukan kebenaran, namanya Roh Kudus, Roh kebenaran. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, tentu saja Dia tidak akan mau tinggal dalam hidup kita. Itulah sebabnya akan ada fase di mana kita mendukakan Roh Kudus. Lalu ketika kita terus-menerus tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau bergaul dengan Roh Kudus, lama-lama kita akan memadamkan roh yang ada dalam kita. Dan kemudian kita akan sampai pada satu tingkat di mana kita menghujat Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus juga yang berkata, bahkan ketika engkau menghujat anak, menghujat Bapa, engkau bisa diampuni. Tapi waktu engkau menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi, perhatikanlah bahwa ada Roh Kudus dalam hidupmu. Bergaullah dengan Roh Kudus setiap hari. Ketika engkau duduk di hadirat Allah, ada Roh Allah dalam dirimu yang akan berbicara, yang akan mengucap syukur, yang akan menyatakan permohonan-permohonan di dalam doa-doamu, dalam ucapan syukur. Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, menolong kita, menuntun kita, dan memberi kita kekuatan untuk melakukan kebenaran-kebenaran.